Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak sedekah. Mata kuliah akuntansi syariah, dosen pengampu Dr. Niswatin SPD SE MSA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmatia Muhammad sebagai moderator dan presentator pertama. Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang tujuan PSAK 109. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak sedekah yang selanjutnya disebut amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak sedekah. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak atau sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana infak atau sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak atau sedekah. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat. Infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari fakir, miskin, rikab, orang yang teliti utang atau gharim, mu'alaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan atau ibnu sabil, dan amil. Muzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Karakteristik zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Karakteristik infak atau sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak atau sedekah. Baiklah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Ratna Amium. Selanjutnya, karakteristik zakat dan infak sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada lagi. Dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan. Berikutnya, pengakuan dan pengukuran zakat. Yang pertama, penerimaan zakat. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar yang pertama, jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas. Yang kedua, nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Penentuan nilai wajar saat aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai yang pertama, pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Yang kedua, kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Berikutnya, penyaluran zakat. Zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar yang pertama, jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. Yang kedua, jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non-kas. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Zakat telah disalurkan kepada mustahik non-amil jika sudah diterima oleh mustahik non-amil tersebut. Selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran zakat, yaitu penyaluran zakat. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik non-amil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil belum diakui sebagai penyaluran. Berikut dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah, mobil, ambulans, dan fasilitas umum lain diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Yang berikut pengakuan dan pengukuran infak sedekah. Penerimaan infak atau sedekah. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah, terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah, yaitu jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Yang berikut penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Yang berikut infak atau sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non-kas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah. Yang berikut ada amil dapat pula menerima aset non-kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset non-kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non-kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan. Yang berikut penurunan nilai aset infak atau sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dalam hal amil menerima infak atau sedekah dalam bentuk aset non-kas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan. Yang berikut dana infak atau sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya, penyaluran infak sedekah. Penyaluran dana infak sedekah diakui sebagai pengurang dana infak sedekah sebesar A. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, B. Nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non-kas. Bagian dana infak sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Penyaluran infak sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak sedekah yang disalurkan tersebut. Selanjutnya, penyajian. Amil menyajikan dana zakat, dana infak sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Berikutnya, pengungkapan zakat. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada A. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil. B. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. C. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. D.
Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya. Dan F. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi yang pertama sifat hubungan, yang kedua jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan yang ketiga persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode. Materi selanjutnya tentang pengungkapan infak atau sedekah. Paragraf ke-40 yaitu amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah tetapi tidak terbatas pada A. Kebijakan penyaluran infak atau sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak atau sedekah dan penerima infak atau sedekah. B. Kebijakan penyaluran infak untuk amil dan non-amil seperti presentasi pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. C. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset memkas. D. Keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu. Jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan beserta dengan alasannya. E. Yaitu hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf D yaitu tentang keberadaan dana infak sedekah diungkapkan secara terpisah. F. Penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan. Jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya. D. Yaitu rincian dana infak sedekah berdasarkan peruntukannya terikat dan tidak terikat. Dan H. Yaitu hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak sedekah yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak sedekah selama periode. Paragraf ke-41 yaitu selain membuat pengungkapan di paragraf 39 dan 40, amil mengungkapkan tentang keberadaan dana non-halal jika diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya, dan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak sedekah. Materi selanjutnya tentang ketentuan transisi. Pada paragraf 42, pernyataan ini diterapkan secara prospektif. Penerapan secara prospektif diperkenankan tetapi tidak disyaratkan. Selanjutnya tentang tanggal efektif. Dalam paragraf ke-43 yaitu pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Sekian materi PSAK 109, selanjutnya kita akan melanjutkan PSAK 110. PSAK 110 tentang akuntansi sukuk. Langsung saja materi akan dipresentasikan oleh Julia Anggraini Dama. Langsung saja kita masuk ke materi pendahuluan. Yang pertama yaitu tujuan. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Yang kedua yaitu ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk. Entitas yang menerbitkan sukuk dan entitas yang memiliki sukuk dapat terdiri dari entitas swasta ataupun entitas sektor publik. Pernyataan ini diterapkan oleh entitas swasta, namun entitas sektor publik dapat menerapkannya sepanjang tidak dilarang oleh regulasi yang berlaku, sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Pernyataan keempat yaitu mengatur jika entitas menerbitkan dan memiliki sukuk dan akad selain akad ijarah dan mudharabah, maka entitas dapat menerapkan pernyataan ini
sepanjang substansi transaksinya serupa PSAK lain yang mengatur akad yang mendasari sukuk. Pernyataan kelima diterapkan untuk efek yang mempunyai karakteristik yang serupa dengan sukuk. Pernyataan keenam yaitu beberapa instrumen keuangan memiliki karakteristik nama yang berbeda dalam akadnya. Misalnya surat berharga syariah atau medium terms notes syariah. Pernyataan yang ketujuh adalah hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam pernyataan ini mengatur pada ketentuan PSAK lain yang relevan. Selanjutnya yaitu definisi. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan. Yang pertama yaitu beban ijarah. Beban ijarah adalah imbalan hasil yang diberikan oleh penerbit sukuk kepada pemilik sukuk ijarah. Yang ketiga yaitu pasar yang lazim. Pasar yang lazim adalah pasar yang dimana pembelian atau penjualan sukuk berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan sukuk dalam suatu kurun waktu yang umumnya diterapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar. Yang keempat yaitu sukuk adalah efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dengan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset berwujud tertentu, manfaat atas aset berwujud, jasa yang sudah ada, aset proyek tertentu atau kegiatan investasi yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu sukuk ijarah. Adalah sukuk yang menggunakan akad ijarah. Yang keenam yaitu sukuk mudharabah. Adalah sukuk yang menggunakan akad mudharabah. Kita masuk pada karakteristik. Sukuk merupakan sertifikat yang bernilai sama yang mempresentasikan hak pemilik atau investor atas kepemilikan fisik aset, manfaat atas aset, proyek tertentu atau jasa tertentu. Sukuk mewakili kepemilikan bersama dalam kepemilikan aset yang tersedia untuk diinvestasikan, baik aset non-moneter, manfaat, jasa, atau kombinasi ketiganya, aset tak berwujud, atau aset moneter. Penerbitan dan perdagangan sukuk harus berdasarkan akad syariah, termasuk adanya aset atau aktivitas yang mendasari atau underlying asset activities. Perdagangan sukuk tunduk kepada ketentuan yang mengatur perdagangan hak-hak yang diwakilinya. Pemilik sukuk memperoleh hasil dan menanggung kerugian sebagaimana dinyatakan dalam akad. Penerbitan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah umumnya tidak hanya menggunakan akad ijarah atau mudharabah, tetapi dapat dikombinasikan dengan akad lain atau multi akad untuk tujuan pengaturan dalam pernyataan ini. Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Pengakuan awal sukuk ijarah dilakukan pada saat sukuk ijarah diterbitkan. Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal disebabkan penyesuaian seperti di paragraf 15, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah. Beban ijarah diakui pada saat terutang. Amortisasi di paragraf 17 tidak diakui sebagai beban ijarah, tetapi diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah. Berikutnya, sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terkait dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah. Pengakuan awal sukuk mudharabah dilakukan pada saat sukuk mudharabah diterbitkan. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah. Amortisasi di paragraf 22 diakui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban. Berikutnya penyajian. Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas. Untuk entitas yang menyajikan liabilitas menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, maka sukuk ijarah disajikan sesuai dengan klasifikasi liabilitas tersebut. Sukuk ijarah disajikan secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi.
Sukuk mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer untuk entitas yang menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari habilitas dan ekuitas atau entitas syariah, maka sukuk mudharabah disajikan dalam dana syirkah temporer. Untuk entitas yang tidak disajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas atau bukan entitas syariah, maka sukuk mudharabah disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain. Sukuk mudharabah disajikan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas. Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk mudharabah disajikan dalam aset sebagai beban tangguhan, bukan sebagai pos lawan dari sukuk mudharabah. Berikut yaitu pengungkapan. Untuk sukuk ijarah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut. Ada uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah, termasuk ringkasan akad syariah yang digunakan, aset atau manfaat yang mendasari, besaran imbalan, nilai nominal, jangka waktu, persyaratan penting lain, penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umur ekonomik, dan lain-lain. Yang berikut untuk sukuk mudharabah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut, yaitu uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk mudharabah, termasuk ringkasan akad syariah yang digunakan, aktivitas yang mendasari, nilai nominal, prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil, jangka waktu, dan persyaratan penting lain. Mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah, termasuk jenis usaha, kecenderungan atau tren usaha pihak yang mengelola usaha, atau jika dilakukan pihak lain, dan penjelasan lain-lain. Yang berikut ada pengakuan awal. Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebesar biaya perolehan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi. Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim. Yang berikut ada klasifikasi dan reklasifikasi. Sebelum pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang berikut investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan. Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh entitas. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk mudharabah, atau arus kas imbalan atau consideration atau ujrah dari sukuk ijarah. Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Entitas tidak dapat mengubah klasifikasi investasi kecuali terjadi perubahan tujuan model usaha sebagaimana dijelaskan di paragraf 39. Sukuk yang diukur pada biaya perolehan, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi. Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi. Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut. A. Harga kuotasian atau tanpa penyesuaian di pasar aktif, atau B. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam huruf A yang dapat diobservasi. Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas mengukur jumlah terpulihkannya. Penyajian 47. Pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi. 48. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini. A. Klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi. B. Tujuan modal usaha yang digunakan. C. Jumlah investasi yang direklasifikasikan jika ada dan penyebabnya. D. Nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan. Dan E. Lain-lain. 49. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Penerapan dini diperkenankan. 50. Entitas menerapkan paragraf 35, 37, 40, 41, 43, 45, dan 46 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016. Penerapan dini diperkenankan. Selanjutnya, ketentuan transisi. 51. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif. 52. Untuk sukuk yang telah diterbitkan sebelum tanggal efektif pernyataan ini pada 1 Januari 2012, jumlah tercatat pada saat penerapan awal pernyataan ini merupakan jumlah tercatat awal pernyataan ini diterapkan atas sukuk tersebut. 53. Pada saat penerapan awal pernyataan ini pada 1 Januari 2012, entitas atau investor menentukan kembali klasifikasi investasi pada sukuk sesuai dengan ketentuan dalam pernyataan ini. 54. Pada awal penerapan paragraf 50, entitas menerapkan kembali klasifikasi investasi pada sukuk. A. Untuk investasi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kemudian diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, maka jumlah tercatat pada awal penerapan paragraf 50 merupakan jumlah tercatat awal. B. Untuk investasi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kemudian diklasifikasikan sebagai ukur pada nilai wajar mulai penghasilan komprehensif lain, maka investasi tersebut diukur pada nilai wajar dan selisih antara lain wajar dan jumlah tercatat diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.